SD Negeri Bener 1 makin maju, makin jaya, luar biasa. SD Negeri Bener 1 Bima Sakti. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamabadu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Bener 1, yang saya hormati Ibu Gani Prasasti SPD selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Bener 1. Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan SD Negeri Bener 1 untuk melaksanakan acara rutin kita, yaitu berbagi praktek baik dalam komunitas belajar SD Negeri Bener 1 Bima Sakti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk menggugah semangat kita, mari kita tepuk semangat untuk SD Negeri Bener 1 ini. SD Negeri Bener 1 makin maju, makin jaya, luar biasa. SD Negeri Bener 1 Bima Sakti. Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua dari tadi pagi sampai siang hari ini sudah beraktivitas, kita masih menyempatkan diri untuk melaksanakan berbagi praktek baik dalam komunitas belajar yang kita sayangi dan kita banggakan. Dan pada kesempatan ini nanti Bu Gani Prasasti akan menyampaikan praktek baiknya, yaitu kaitannya tentang program yang akan digagas oleh Bu Gani Prasasti, yaitu kaitannya tentang konten Gobdor SD Negeri Bener 1. Gobak sodor ini ya Bu ya. Ya. Seperti apa? Nah tentunya kita jadi penasaran. Nah sehingga nanti akan dikupas tuntas dari konten Gobdor tersebut yang akan disampaikan oleh Bu Gani Prasasti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah siang, tidak baik dari saya selaku Ketua Komunitas Belajar ini dalam memberikan sambutan tidak terlalu panjang lebar. Yang intinya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua, dan juga nanti harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gani Prasasti, apa yang sudah dibagikan oleh Bu Gani Prasasti nanti bisa berdampak baik, khususnya untuk kemajuan SD Negeri Bener 1 yang tercinta ini. Dari saya selaku pengantar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Gani Prasasti SPD. Monggo. Terima kasih Pak Yetno. sebelumnya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir memenuhi undangan. Di sini saya akan membagikan sebuah rencana tindak lanjut di mana saya telah mengikuti program PKG PJOK selama 4 bulan, dan ini adalah gongnya terakhir, karya terakhir yang akan dipublikasikan di LMS. Sebelum itu Bapak Ibu, sedikit cerita, ketika saya mengikuti PKG PJOK banyak sekali hal yang saya dapatkan. Tentunya paradigma guru PJOK dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Dan di sini saya ingin mencoba berbagi praktik baik hanya satu yang akan saya bagikan di sini, padahal masih banyak sekali.
yaitu mengenai sport education model. Itu juga merupakan hal yang baru bagi kami sendiri. Sebelum saya menuju ke rencana tindak lanjut saya ingin memberikan pengertian dulu mengenai sport education model. Ataukah Bapak Ibu guru di sini pernah mendengar itu? Pernah membaca sport education model di TikTok, di Instagram? Pernah lihat. Baik. Maksudnya dari sport education model apa Pak Habib? Yang sepengetahuan Pak Habib? Kalau menurut saya itu yang olahraga tapi sudah dibuat permainan gitu. Ya, betul sekali Pak Habib. Jadi di sini kata kunci dari sport education model adalah bagaimana cara seorang guru itu memfasilitasi siswa bukan hanya menjadikan siswa itu sebagai atlet, tapi di sana nanti akan ada peran-peran pendukung di suatu kompetisi. Suatu kompetisi itu terjadi, ada ketua panitianya, ada kepala sekolahnya di sekolah itu, ada supporternya, ada pelatih, ada wartawan, tim medis dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu, sport education model itu anak-anak dibuat aktif seluruhnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi tidak hanya mengantarkan anak itu menjadi seorang atlet, tapi kadang-kadang malah anak itu cita-citanya jadi wasit, jadi pelatih, malah kadang-kadang yang punya klub sepak bola. Dia tidak bisa main sepak bola, tapi dia punya perencanaan yang keren. Seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, izinkan saya membagikan sebuah perencanaan yang ini pasti banyak sekali masukan dan saran dari Bapak Ibu. Mohon nanti diberikan umpan balik supaya gagasan ini jadi gagasan yang mungkin bisa memajukan SD kita. Rencana tindak lanjut ini saya namai Ngonten Gobdor SD Negeri Bener 1 PJBL atau proyek berbasis proyek. Bapak Ibu sudah paham ya, apalagi Pak Yatno ini sebelah saya ini PP, jadinya saya ini agak gemetar juga di sebelah PP. Ini bidangnya ya. Depan saya juga guru penggerak ini, yang artinya implementasi sport education model, membuat pamflet flyer inovatif untuk melestarikan permainan tradisional gobak sodor. Mengapa gobak sodor? Karena di sekolah kita sudah ada lapangannya, anak-anak sangat aktif sekali bermain ini. Dan kemarin di Ornas belum sempat dieksekusi, makanya bagaimana kalau saya adakan di sekolah dulu ya, untuk mengatasi kekecewaan anak juga. Ternyata lombanya diundur, tapi diundur sampai kapan belum tahu. Makanya saya buat di sini. Latar belakangnya yaitu tadi ya, Bapak Ibu. Hal yang baru ini ingin saya kembangkan di sekolah, sport education model. Karena dengan ini permainan akan dilakukan sesuai dengan kemampuan anak, dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi anak-anak yang dulunya saya nggak suka gobak sodor, ternyata dia sukanya jadi pelatihnya, malah nanti ada yang jadi kepala sekolahnya. Jadi ada istilah bermain peran di sini. Peran yang sangat mendukung sekali, peran yang sangat sentris di sini adalah sebagai gurunya. Jadi nanti guru PJOK-nya bukan saya, tapi seorang anak SD. Dia berperan jadi guru, dia menguasai teman-temannya, memilih, nak kamu nanti jadi wartawan, kamu jadi pemainnya, kamu cocok jadi kepala sekolah. Anak tersebut yang memilih. Tujuan program ini ada beberapa tujuan Bapak Ibu. Memahami sport education model, itu tentu. Yang kedua, dapat memahami dan menganalisis taktik gobak sodor dengan benar, menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Tujuan PJOK adalah membuat anak suka bergerak sepanjang hayat. Itu PR penting guru PJOK. Dulu ada yang bilang guru PJOK harus bawa piala banyak ke sekolah. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah
membuat anak suka bergerak untuk kesehatan sepanjang hayatnya. Jadi sudah otomatis, wah aku harus bergerak supaya sehat. Itu tujuan utama guru PJOK, Bapak Ibu, yang perlu diluruskan. Zaman dulu saya juga tahu, wah kalau olahraga yang sukses pasti yang bawa piala banyak ke sekolahannya. Itu bonus kalau menurut saya. Kalau gurunya sudah suka olahraga, anak-anaknya suka, pasti prestasi juga akan seiring sejalan. Itu menurut saya. Tapi ternyata di PKG paradigma itu berubah. Tujuan utamanya ini, prestasi bonus. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga lah ini, saya butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu guru kelas. Karena di suatu pertandingan pasti ada pamfletnya dulu. Saksikan, tonton pertandingan namanya tim Kruntel yang Menggos lawan Mama Lemon misalnya, seperti itu. Butuh pamflet. Dan ini tim IT di sekolah kita banyak sekali. Kita gunakan aplikasi Canva. Makanya kemarin saya sudah cerita dengan Bu Is, oh kalau ini masuknya apa Bu Is? Oh TIK, oke. Kalau ini masuknya bermain peran di mapel apa? Bahasa Indonesia. SBK permainan tradisionalnya, seperti itu. Untuk menuju itu, saya rumuskan capaian langkah hasil yang dicapai. Capaiannya tadi adalah tujuannya, langkah-langkahnya adalah anak kelas 4, 5, dan 6 tujuan saya ini, saya bidik. Kalau kelas 1, 2, 3 belum bisa ya, bermain peran jadi penonton saja kalau nanti kita dasar ini di ACC. Kelas 1, 2, 3 berperan sebagai apa Bu? Sebagai penonton. Jadi setelah anak-anak tahu SEM, Sport Education Model, serta didik merumuskan teknik permainan gobak sodor dan membuat pamflet pertandingan. Hasil yang dicapai tentunya produknya ya, anak-anak jadi tahu SEM, anak-anak bisa membuat pamflet Canva, di-share ke medsos. Medsos kita sudah aktif, YouTube, TikTok, dan Instagram. Dan anak-anak kita juga ada yang bakat konten ternyata. Di kelas 5 banyak sekali kontainer, YouTuber. Makanya ini saya tambah hasil yang dicapai apa? Kontennya. Kita publikasikan di sosial media bahwa SD benar sudah ada festival olahraga tradisional. Dimainkan kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini struktur program dan mitra. Program ini kegiatan kokurikuler, bisa disebut juga dengan P5, tapi kalau P5 biasanya gelar karya di akhir bulan semester ya Pak Yeno. Kalau ini saya bikin di jeda semester. Bagaimana caranya jeda semester itu ada kegiatan positif. Pada waktu Bapak Ibu mengoreksi UTS, kita bisa manfaatkan itu, anak-anak jadi aktif. Jika memang tidak ada UTS, kita bisa ke akhir semester setelah SAS. Melibatkan kelas 4, 5, dan 6, jumlah peserta didik 75. Saya buat 4 kelompok, karena di kelas 6 ada 2 kelas, itu 2 kelompok. Kelas 5 1 kelompok, kelas 4 1 kelompok. Berkolaborasi dengan siapa saja ini? Tentunya dengan guru kelas 4, 5, dan 6. Rencananya ini saya bidik di bulan April. Kalau masih ada PTS ya Bapak Ibu, di jam PJOK selalu akan saya sisipkan proyek ini. Dan di puncak gelarnya nanti kita akan bahas baiknya di mana kalau program ini disetujui oleh Bapak Ibu. Dan ini kolaborasinya tentunya dengan guru kelas Bahasa Indonesia, SBK, dan TIK. Mengapa saya memilih program ini? Karena di sekolah kita itu banyak sekali asetnya, sumber daya manusianya. Bapak Ibu keren-keren semua, guru penggerak, guru senior, pengajar praktik, fasilitator, banyak sekali sumber daya manusia yang oke. TIK-nya juga keren semua, 15 pendidik, 3 tenaga kependidikan. Dan kombel kita alhamdulillah aktif. Dan 100, tidak semua sekolah bisa melaksanakan ini Bapak Ibu. Ada yang hanya 40 siswa saja, makanya tidak mungkin melakukan ini. Karena setidaknya butuh 40 orang kalau komplit. Peralatan
Keamanan di sini internetnya oke, sound system oke, laptop, HP kita memadai. Apalagi ini Bapak Ibu, sarana dan prasarananya olahraga luar biasa. Saya seolah-olah kayak 2 SD nih di sini. Alat-alatnya komplit. Dan finansial kegiatan operasional sekolah selalu didukung oleh dana BOS. Rencana evaluasi. Di sini evaluasi saya membidik ke pembelajaran saya sendiri, bagaimana saya mengantarkan anak-anak itu supaya paham SEM dan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Anak-anak ternyata SEM itu bagaimana, bagus tidak, anak-anak paham tidak, ini saya berikan umpan balik dan saya wawancara kepada Bapak Ibu di Kombel ini. Bagaimana kompetisinya ini berlangsung, apakah terlalu gimana, mohon nanti bisa ditindaklanjuti di program evaluasi kami. Nah, ini masuk ke kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang saya perkirakan akan saya hadapi ketika melakukan program ini, itu biasanya manajemen waktu Bapak Ibu. Biasanya di semester 1 itu ada Popda, ada lomba apalagi itu Pak, FLSN apa-apa. Terus siswa berprestasi itu kadang-kadang tiba-tiba undangan, tiba-tiba juklak di-share ada lomba. Nah, ini manajemen waktu. Penampilan itu bagaimana caranya supaya nanti gelar karyanya keren, anak-anak menikmati semua, anak-anak terlibat semua, dan partisipasi dari Bapak Ibu. Walaupun kita kombelnya aktif, tapi saya tahu Bapak Ibu juga punya banyak sekali kegiatan masing-masing. Makanya ini saya rangkum di tantangan yang kemungkinan saya hadapi. Kerjasama tim, alhamdulillah kombel kita, kolaborasi kita sangat baik. Bapak Ibu mendukung semua program di sekolah ini bahu-membahu, solid, tidak ada hal-hal yang negatif. Alhamdulillah, makanya untuk kerjasama tim ini tidak terlalu menjadikan tantangan yang berarti bagi kami. Solusinya adalah ya memaksimalkan waktu efektif. Saya rencanakan mulai sekarang, saya eksekusi mungkin di Januari sudah mulai. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu. Makanya saya menggunakan SEM ini karena SEM banyak sekali manfaatnya. Karena ini permainan yang dilakukan akan sesuai dengan kemampuan, kemauan anak. Anak berhak memilih apa yang disukai, tapi tetap menjurus ke tujuan pembelajaran itu. Dan implementasi SEM dengan kombel di sekolah ini, kombel Bima Sakti, akan menciptakan ruang yang luas dan kerjasama tim yang solid dalam mewujudkan program sekolah sesuai visi dan misi kita. Itu terangkum dalam Bima Sakti. Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu rencana yang akan saya eksekusi jika program ini di-ACC oleh Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Semoga program ini dapat berdampak baik bagi kemajuan sekolah kita. Seperti itu Pak Irno, saya kembalikan waktu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa, Ibu Gani Prasasti SPD. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan yang luar biasa dari Ibu Gani, yaitu kaitannya tentang tindak lanjut dari kegiatan PKB ya Bu, yang diikuti oleh Bu Gani selama kurang lebih berapa minggu? 5 bulan ini ya, 5 bulan. Tadi sudah kita dengar bersama bahwa Bu Gani merencanakan suatu program. Benar, ketika kita merencanakan suatu program itu kita harus melihat kekuatan dari sekolah kita. Jangan sampai kita merencanakan suatu program namun berdasarkan
kekurangan atau kelemahan di sekolah kita. Kalau dulu pikiran kita itu terkadang kalau saya punya ini, saya bisa ini. Nah, sekarang dari apa yang sudah diikuti Bu Gani, itu kita lihat kekuatannya dulu. Apa yang kita miliki. Kita punya ini, kita bisa melaksanakan ini. Nah, ini sudah sampaikan dari sumber apel dan juga tenaga pendidikannya semua sudah luar biasa. Sarana prasarananya dari program yang digagas oleh Bu Gani, kita punya halaman yang luas. Kalau untuk membuat lapangan gobak sodor ya Bu, mungkin kita bisa membuat 3 itu cukup. Nah, sehingga untuk kekuatan kita, sarpras kita sudah memenuhi syarat. Tadi sudah disampaikan dari program yang digagas, tujuannya, sampai nanti tekniknya bagaimana, waktunya kapan. Nah, ini sudah luar biasa sekali. Nah, sehingga nanti harapannya nanti semua program yang sudah disusun secara rinci dan secara rapi oleh Bu Gani ini bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar membawa dampak positif bagi keluarga besar SD Negeri Bener 1. Bukan hanya pada gurunya, namun yang terpenting yang disampaikan adalah siswa atau peserta didiknya. Baik Bapak Ibu, itu adalah tanggapan yang pertama dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu guru semua untuk memberikan tanggapan atau mungkin konfirmasi, umpan balik ataupun juga pertanyaan juga bisa dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Gani Prasasti SPD tadi. Monggo Bapak Ibu, siapa dulu yang akan menyampaikan? Ya, terima kasih. Monggo Bapak Habib Rifai SPD. Ya, terima kasih Bapak Suyitno dan juga Ibu Gani yang sudah memaparkan program yang akan dilaksanakan nanti ketika di waktu jeda, ya. Saya mau menanggapi Bu Gani dari program yang Bu Gani sudah rencanakan ini. Saya tertarik untuk ikut membantu berkolaborasi mensukseskan program yang namanya tadi apa? Sodor, ngonten Gobdor. Lalu menggunakan project based learning gitu ya. Lah setahu saya project based learning itu kan pasti ada rentang waktunya. Lah tadi sebenarnya belum disampaikan atau memang lupa atau bagaimana, bisa dijelaskan nanti perkiraan kegiatan ini berapa hari. Lalu tadi ada juga kontennya gitu. Nah itu selesainya membuat video atau satu hari itu selesai atau bagaimana, nanti bisa dijelaskan lebih detail. Perkiraan saja bukan ini. Gitu. Terima kasih. Program saya menarik Pak Habib di bagian konten Gobdornya ini ya Pak ya. Memang benar. Ini pasti saya bayangkan pasti anak-anak akan sangat menyukai program ini. Pasti akan sangat heboh ya. FYP gitu ya. Di sini di poin 5 Pak Habib, kalau nggak salah tadi juga sudah dijelaskan, kalau ada jeda semester akan kita eksekusi di sekitar Maret April. Jika tidak nanti mundur ke setelah sumatif akhir semester. Kegiatan perencanaan sampai puncak gelar karyanya dilakukan 4 bulan di jam PJOK. 4 bulan itu sudah cukup. Saya biasanya memasukkan P5 PJOK-nya di jam akhir 35 menit terakhir dengan pendinginan. Dan ini pesertanya 4, 5, dan 6. Untuk kontennya, alhamdulillah siswa kita di kelas 5 itu memang sudah main medsos. Jadi anak-anak itu nanti selain yang dimedsoskan adalah pamflet kanvanya, saksikan pertandingan Gobek Sodor SD Bener 1 tanggal sekian, jam sekian. Setelah kita melakukan itu, gongnya itu festivalnya, anak-anak sudah otomatis yang jadi wartawan, yang jadi reporter itu pasti dia sudah
meliput kegiatan itu, mewawancara gurunya, kepala sekolahnya, bla 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 bla, dia edit. Kalau misalnya editnya butuh rentang waktu ya tidak masalah, namanya juga anak-anak ya, tidak secepat kita semua kalau mengedit video dimasukkan ke sosmed sekolah kita, hasilnya seperti itu. Malah kadang nanti ada yang nge-vlog, Bapak Ibu sekarang kita sedang menyaksikan pertandingan di belakang saya ini, itu anak kita sudah ada yang berbakat seperti itu, muridnya Bu Istiana. Iya, malah live nanti kadang-kadang. Itu nanti malah kayaknya banyak yang jadi reporter. Ini nanti saya malah bingung, wah ini atletnya malah jadi reporter semua, ini gimana? Itu mungkin jadi tantangan tersendiri. Tapi nanti sudah saya manajemen bagaimana supaya anak-anak itu berbagi peran. Jadi semua rata. Nah ini nanti yang milih gurunya ini PR besarnya, yang mengendalikan semua sutradaranya di situ. Kalau Bapak Ibu ada usul nanti siapakah yang menjadi seorang gurunya, mohon masukannya. Jika paparan rencana program ini di ACC seperti itu Pak Yetno. Ada tambahan mungkin dari Pak Yetno? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Sangat bagus sekali ya rencana dari bukan ini. Saya cuma penasaran atau bisa ditambahkan ya, karena tadi ada 75 siswa dan dibagi dalam 4 tim. Apakah di situ nanti akan dikembangkan jiwa kompetisi positif dan apakah ada apresiasi khusus bagi mereka-mereka yang mungkin apresiasi ini sebagai bentuk penyemangat atau anak lebih berwibawa lagi dalam melaksanakan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wah, Bu Is ini sangat detail sekali, hebat. Ini belum saya pikirkan untuk umpan balik kepada anak-anak yang nanti entah itu juara gobak sodornya atau juara semnya, mengemas secara apik. Walaupun di gobak sodornya mungkin kalah, tapi ternyata untuk berbagi perannya dia sebagai kepala sekolahnya, membuka di upacara pembukaannya bagus, jadi wasitnya oke, supporternya oke. Nah ini saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, karena ini juga hubungannya dengan finansial kita, anggaran BOS. Apakah ini bisa diberikan kepada anak dalam bentuk penghargaan minimal sebuah piagam penghargaan seperti itu. Di sini juga sebagai bendahara BOS juga Pak Yetno dan Bu Istiana mungkin bisa memberikan saran untuk juga kita tidak terlalu banyak menggunakan biaya besar di sini. Kita sudah hemat, lapangan sudah ada, kita cuma butuh pilot. Tapi untuk penghargaan ini apakah bisa dimasukkan ke dalam program ini, Pak Ibu? Yang saya hormati. Ya baik, Bu Gani Prasasti, ini mungkin saya mewakili dari Bu Is Siristiana selaku bendahara BOS dan juga Bapak Kepala Sekolah sebagai manajer BOS di SD Negeri Bener 1. Baik, untuk apresiasi yang berhubungan dengan siswa, kaitannya agar siswa juga merasa bangga apa yang sudah dilaksanakannya, dan itu juga sebagai penyemangat juga ketika nanti dalam event-event berikutnya. Nah ini kalau tadi disampaikan dengan dukungan atau aset finansialnya. Nah tentunya yang utama adalah dari BOS di tahun 2025. Kalau tadi program disampaikan di bulan April kemarin, kita sudah menyusun RKS penetapan dan sudah disahkan Bu. Namun karena program ini juga baru muncul ya Bu ya, baru muncul di praktek baikan pada kesempatan siang hari ini, dan nanti kita di bulan Februari itu sudah dibuka untuk pergeseran Bu. Nah, jadi program yang baik dari Bu Gani ini nanti bisa dimasukkan dalam arkas apa-apa yang dibutuhkan tentang sarana yang lain, dan juga tadi untuk apresiasinya kepada
siswa itu juga nanti bisa dimasukkan dalam anggaran BOS, begitu Bu Beni. Monggo yang lain, masih ada waktu untuk tanya jawab, memberikan umpan balik dan juga mengkonfirmasi tentang program yang digagas oleh Bu Beni tadi. Dari Bu Handa. Ya, terima kasih atas waktunya untuk menanggapi konten Gobdor SDN nomor 1. Tadi kan apa namanya? Yang ikut main itu hanya kelas tinggi 4, 5, 6, sedangkan 1, 2, 3 itu nanti hanya sebagai penonton ya. Hanya sedikit menambahkan, meskipun jadi penonton nanti kok cuma ngomong aja ya, cuma seru-seru saja, hore-hore saja. Nah, kemungkinan untuk berikutnya Bu Gani itu mungkin kan anak-anak juga pengen banget. Sedangkan kita dulu waktu di P5 kelas 2 itu pernah mengangkat permainan tradisional, kita juga pernah ada gobak sodor. Anak yang kelas rendah pun juga sangat bersemangat untuk mengikuti acara itu. Acara itu apa namanya, kegiatan gobak sodor itu. Mungkin untuk berikutnya hanya sebagai masukan saja. Untuk berikutnya mungkin bisa diangkat dari kelas rendah, tidak hanya dari kelas tinggi. Nanti, loh aku kapan mainnya? Soalnya anak kelas rendah itu biasanya pengen. Nah, pengen apa yang dilihat itu jadi aku kepengen seperti itu. Nah, dengan seperti itu, loh itu kakak-kakak yang main aja nanti dapat hadiah. Misalnya aku cuma nonton aja nggak dapat apa-apa, misalnya seperti itu ya. Itu hanya sedikit masukan. Mungkin untuk yang berikutnya bisa ditambahkan untuk kelas-kelas rendah juga bisa diikutkan. Terima kasih Bu Gani. Terima kasih Bu Handa, benar sekali. Kenapa kelas kecil kok tidak saya masukkan dalam program? Karena di sini kita baru pertama kali mengenalkan SEM, Sport Education Model, dan di sini memang kalau kelas 1 mungkin belum efektif untuk melakukan SEM-nya, tapi untuk eksekusi gobak sodor yang sudah tentu mereka bisa. Makanya untuk menyeimbangkan ini di jam PJOK anak-anak juga akan saya kenalkan permainan tradisional. Bahkan di P5-nya tahun kemarin sudah dilakukan, anak-anak antusias, banyak sekali permainan, itu juga sudah masuk dalam tujuan program melestarikan permainan tradisional. Seperti itu Bu Handa. Nanti anak-anak kelas kecil untuk pas pada waktu program ini memang benar jadi penonton, tapi di jam PJOK akan ada kompetisinya. Saya buatkan situ. Terima kasih. Begitu Bu Handa, sudah bisa dimengerti ya Bu Handa ya? Ya. Mungkin masih ada yang lain dari Bu Tiku, Pak Gun, Pak Dul, dan juga Pak Hadin. Sudah cukup? Ya. Cukup Pak. Oke, sudah cukup. Dari Bu Gani mungkin ada tambahan atau closing statement dari apa yang disampaikan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih telah membersamai saya dalam perencanaan program ini. Semoga program ini dapat berdampak baik bagi sekolah kita sesuai dengan visi misi SD Negeri Bener 1 Bima Sakti. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk kombel sekali ya Pak ya. Tadi gimana Pak Ino, mohon dibimbing. Baik, kita berdiri Bapak Ibu. Tepuk kombel SD Bener 1. SD Bener 1 Makin maju, makin jaya, luar biasa. SD Bener 1 Bima Sakti. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Pak Ibnu, bisa ditutup. Luar biasa Bapak Ibu untuk paparan praktek baik yang sudah disampaikan oleh Bu Gani Prasasti pada siang hari ini. Sangat menginspirasi bagi kita semua program-program yang sudah digagas.
Nah, sehingga nanti benar-benar harapannya membawa manfaat, membawa hasil yang maksimal untuk kemajuan SD Negeri Bener 1. Dan saya berharap selaku Ketua Kombel nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu juga bisa berbagi praktek baik yang dengan tema yang lainnya. Mungkin karena sudah siang, marilah kita tutup untuk acara Kombel pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.